Hang Tuah adalah seorang tokoh legendaris Melayu yang hidup pada masa pemerintahan Kesultanan Malaka pada abad ke-15. Nama Hang Tuah sering kita temui dalam berbagai konteks, termasuk sebagai nama jalan dan Universitas Hang Tuah di Surabaya. Seperti Gajah Mada yang terkenal di Majapahit, Hang Tuah yang cerdas dalam kepemimpinan pasukan di atas laut juga banyak menuturkan kata-kata bijak. Hang Tuah dikenal sebagai laksamana dan guru silat yang sangat hebat di benak orang Melayu hingga saat ini. Ia melayani Sultan Mansur Shah dari Kesultanan Malaka pada abad ke-15 Masehi. Kehidupannya yang dipenuhi dengan nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan kejujuran telah mengilhami banyak orang setelahnya. Berdasarkan Salalatus Salatin atau naskah babat raja-raja yang ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu, Hang Tuah disebutkan lahir di kampung Sungai Duyong sekitar tahun 1444 di Malaka yang terletak di Semenanjung Malaya. Ia adalah putra dari pasangan Hang Mahmud dan Dang Merduwati. Sejak kecil, Hang Tuah bekerja sebagai penebang kayu di toko orang tuanya. Pada saat itu, pemahaman tentang konsep spiritual dan semangat petarung sudah mulai terlihat dalam dirinya. Ketika berusia 10 tahun, Hang Tuah belajar silat dari seorang guru bernama Adiputra yang tinggal di puncak gunung bersama 4 sahabatnya, Hang Kasturi, Hang Jebat, Hang Lekir, dan Hang Lekiyu. Di bawah bimbingan Adiputra, mereka memperoleh pelajaran tentang bela diri dan meditasi. Pada perjalanannya, Hang Tuah menjadi laksamana yang setia kepada Sultan Malaka. Ia sering menemani Sultan dalam kunjungan kenegaraan. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Hang Tuah berduel dengan pendekar Tamingsari di Majapahit. Menurut beberapa sumber, saat itu sang raja melakukan kunjungan diplomatik ke Majapahit, di mana Hang Tuah berduel dengan seorang pendekar terkenal bernama Tamingsari. Setelah pertarungan brutal, Hang Tuah keluar sebagai pemenang duel tersebut, hingga Hang Tuah diberikan keris Tamingsari oleh Raja Majapahit. Dalam kisahnya, Hang Tuah dikenal sebagai seorang prajurit negara yang sangat berpengaruh pada masanya. Ia mampu menghimpun dan memimpin pasukan yang berperang untuk melindungi Kesultanan Malaka dari ancaman musuh. Keberanian dan kesetiaannya kepada kerajaan tersebut membuatnya diangkat sebagai laksamana. Ia juga dikenal sebagai seorang guru silat yang handal dan telah mengajarkan seni bela diri tersebut kepada jago-jago Melayu lainnya. Selain itu, Hang Tuah juga dikenal sebagai seorang yang sangat taat kepada aturan adat dan selalu berusaha untuk melindungi rakyatnya dari kerusakan moral dan kejahatan. Ia juga menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya kepada sultan dan negara, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya. Sementara itu, sahabat masa kecil Hang Tuah yang bernama Hang Jebat juga merupakan seorang prajurit yang sangat berpengaruh dan ahli silat yang sangat terkenal pada masa itu. Namun, perbedaan pendapat antara Hang Tuah dan Hang Jebat terjadi akibat kesalahpahaman atas kematian Hang Tuah, sehingga membuat keduanya berbalik melawan satu sama lain. Kisah perseteruan mereka sangat memilukan bagi masyarakat Melayu karena keduanya mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam menghadapi masalah dan konflik. Namun, kisah tragis ini memberikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan dan kesetiaan dalam hidup. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan pentingnya menghindari konflik, tindakan balas dendam, dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, kisah tentang Hang Tuah dan Hang Jebat tidak hanya disebut-sebut oleh masyarakat Melayu,
tetapi juga oleh orang-orang di seluruh dunia. Hang Tuah telah menjadi sosok legendaris karena kesetiaannya dan jasa-jasanya dalam melindungi Kesultanan Malaka. Ia juga dianggap sebagai sosok inspiratif bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk hidup dengan integritas dan memperjuangkan keadilan. Konon, dalam kisah Hang Tuah disebutkan, pada suatu saat Sultan Malaka mengirimkannya menuju Pahang untuk membujuk putri Tun Teja agar mau menjadi pendamping sang sultan. Namun, sang putri malah kagum dengan sosok Hang Tuah dan jatuh cinta kepadanya. Hal ini membuat sang sultan cemburu dan marah, lalu menghukum mati Hang Tuah tanpa proses pengadilan. Ada yang menyebut Hang Tuah dituding telah melakukan perzinahan. Merasa bahwa hukuman itu tak masuk akal, sang bendahara kesultanan yang posisinya juga setingkat dengan Perdana Menteri menyuruh Hang Tuah untuk bersembunyi di pedalaman. Mendengar kabar bahwa sahabatnya dihukum mati oleh sang sultan dengan tidak adil, Hang Jebat pun marah besar. Ia pun membuang kesetiaannya kepada negara dan menyerbu istana kesultanan. Hang Jebat yang mengira Hang Tuah telah mati pun membunuh sebagian besar penghuni istana dan membalaskan dendamnya. Tidak ada satupun pendekar di istana yang berani berhadapan dengan Hang Jebat karena ia dikenal sebagai seorang guru silat yang sangat kuat. Sang bendahara pun memberitahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa menghentikan Hang Jebat, yakni Hang Tuah sendiri, seperguruannya. Hang Tuah pun dipanggil dari tempat persembunyiannya, diampuni oleh sang sultan dan diperintahkan untuk membunuh Hang Jebat. Hang Tuah yang menaruh kesetiaan tertinggi kepada sultan pun terpaksa melawan sahabat masa kecilnya itu yang memberontak karena mengira bahwa Hang Tuah telah dihukum mati oleh sang sultan. Hang Jebat yang kecewa mengatakan, "Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah." Lalu dibalas oleh Hang Tuah, "Takkan Melayu menderhaka kepada rajanya." Mereka pun bertarung selama 7 hari lamanya dan Hang Tuah berhasil membunuh sahabatnya, Hang Jebat. Kisah dari Hang Tuah memiliki banyak pesan moral yang dapat dijadikan inspirasi bagi kita dalam menghadapi hidup dan mengatasi berbagai masalah, terutama saat berseteru dengan sahabat kecilnya bernama Hang Jebat, sesama guru silat yang perkasa dan sangat dihormati. Namun, keberadaan Hang Tuah sendiri masih menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa menganggapnya sebagai tokoh fiktif yang diciptakan dalam sastra Melayu, sementara yang lain berpendapat bahwa ia adalah tokoh nyata, bukan hanya sebuah mitos. Pengamat budaya Melayu, Mahyudin Al-Yudra, membenarkan bahwa nama Hang Tuah ini benar adanya dan menyebutkan bahwa Hang Tuah adalah seorang panglima yang hebat di Kesultanan Malaka. Namun, Mahyudin menggarisbawahi bahwa Hang Tuah ini meski hebat dan banyak prestasinya, ia tetaplah manusia biasa. Karena banyak cerita dan hikayat Melayu yang menurutnya terlalu berlebihan dalam menggambarkan kesetiaan Hang Tuah. Memang, kisah-kisah tentang Hang Tuah dapat ditemukan dalam hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu, yang merupakan karya sastra penting dalam budaya Melayu.